Wanita ini melepaskan baju begitu dia masuk ke mobil. Itu membuat rekan kerja di sampingnya segera berbalik badan. Wanita ini bernama Steffi. Dia adalah seorang negosiator. Karena penculik hanya bisa mengerti bahasa Inggris, dia yang awalnya sedang libur, segera dipanggil kembali untuk menyelesaikan penculikan tersebut. Dia melepaskan bajunya, menunjukkan pada penculik bahwa dia tidak membawa senjata. Setelah dia masuk ke rumah, dia menemukan dua penculik bermuka jahat, yang menikam sepasang suami istri dengan pisau. Mereka memintanya memberikan sebuah helikopter. Jika tidak maka dia akan membunuh mereka. Steffi bernegosiasi secara tenang dengan mereka. Ketika situasi sedikit lebih tenang, mencoba memintanya melepaskan satu orang. Kapten tiba-tiba memerintahkan serangan yang kuat. Dalam sekejap peluru masuk. Tim komando juga bergegas masuk ke dalam ruangan. Meskipun para penculik berhasil ditembak mati, tapi pasangan suami istri itu juga terkena tembakan. Memeluk wanita yang secara perlahan kehilangan nyawanya. Steffi merasa sangat bersalah, dan kegagalan dari tindakan kali ini, membuatnya kehilangan kepercayaan dirinya. Jadi dia memilih mengundurkan diri. Tapi kapten tidak menyetujuinya, dan berkata semuanya akan dibicarakan setelah dia kembali liburan. Terpaksa Steffi hanya bisa kembali ke rumah. Tapi tak lama kemudian, rekan kerjanya Tom datang mencarinya, berkata bahwa kepala badan kepolisian mencarinya. Dengan segera Steffi yang mengganti seragamnya, masuk ke tempat yang tidak pernah dia datangi itu. Seorang staf di sebuah mesin, kata sandi sidik jari dan kartu. Seiring dengan pintu terbuka, mereka dikagetkan dengan apa yang di depan mereka. Dalam ruangan ini penuh dengan komputer dan layar. Di sana menunjukkan berbagai data dan angka. Berdasarkan tingkat keduanya, mereka sebenarnya tidak bisa masuk ke tempat ini. Pasti terjadi sesuatu yang membutuhkan mereka. Di saat kedua orang ini ingin menjelaskan situasi pada Steffi, seorang polisi wanita bergegas masuk, berkata bahwa orang itu menelepon lagi. Setelah mendapat persetujuan dari direktur, dia langsung membawa Steffi yang kebingungan. Kemudian membiarkannya duduk di depan sebuah komputer, mengangkat panggilan video orang itu. Pria di layar itu bernama Brian. Melihat pria asing ini, Steffi melakukan perkenalan diri seperti biasanya. Tak disangka dia malah bertanya, "Bisakah kamu memberitahu ukuran badanmu?" Melihat pria itu mempermainkannya, Steffi langsung mematikan telepon. Ini membuat pemimpin sangat marah. Tapi Steffi berkata dia ingin memahami situasi dulu. Jika tidak dia tidak mengerti apa-apa, dan tidak bisa menangani masalah ini. Di saat itu juga, panggilan itu masuk lagi. Secara terpaksa direktur hanya bisa meminta polisi wanita menggantikannya. Pria ini melihat orang yang berbeda. Dia tidak banyak berkata, langsung memutarkan kamera. Semua orang kaget begitu melihat orang yang diculik. Itu adalah kapten yang baru saja pulang dari luar kota. Kemudian Brian mengeluarkan sebuah pistol, dan langsung memainkannya. Untungnya setelah menekan pistol itu, tidak ada peluru yang keluar. Steffi yang melihat adegan itu, segera kembali ke depan komputer. Tapi Brian tidak menghiraukannya, dan mencoba apakah pistol itu rusak atau tidak. Brian sangat tidak senang karena teleponnya dimatikan. Situasi kedua belah pihak sedikit canggung. Steffi hanya bisa menjawab pertanyaan tadi. Tinggi badan 165. 32, 24, 35. Pertanyaanmu tadi. Benar saja setelah mendengar jawaban itu, suasana kedua belah pihak sedikit membaik. Kemudian Brian berkata, dia hanya memiliki satu permintaan, yaitu tidak boleh berbohong. Ketika Steffi menyetujuinya, dia juga meminta berbicara dengan kapten. Kemudian Brian memutarkan kamera ke kapten. Setelah berbicara beberapa kata, Brian berkata bahwa dia ingin makan. Lalu dia mematikan telepon. Steffi akhirnya memiliki waktu untuk memahami seluruh kejadian. Ternyata Brian adalah pemimpin organisasi kriminal internasional. Kali ini dia tidak hanya menculik kapten, tapi juga menculik seorang wartawan. Meskipun hal itu ditekan oleh media, tapi mereka masih sangat prihatin. Bagaimanapun polisi itu diculik, ini berarti mereka mempermainkan pemerintah. Jadi mereka meluncurkan pasukan khusus ke Thailand, dan mendatangkan negosiator untuk menunda waktu. Dan Steffi menjadi salah satu pihak penting dari pergerakan kali ini. Ketika Steffi sedang membereskan dokumen, panggilan dari pria itu masuk lagi. Brian langsung berkata dia ingin bertemu seseorang. Tapi Steffi justru ingin memastikan apakah kapten itu selamat. Ketika kamera mengarah pada kapten, wajah Steffi berubah dalam seketika.
Dia melihat kapten terbaring di lantai dengan banyak luka. Tampaknya dia dibius. Kemudian Brian meminta untuk dipertemukan dengan bos dari wartawan yang diculik. Jika 1 jam kemudian dia tidak datang maka tanggunglah akibatnya. Terpaksa mereka meluncurkan helikopter, membawa bos yang sedang bermain golf ke sini. Setelah bertemu bos, Brian menanyakan beberapa pertanyaan tentang wartawan. Bos menjawab semua dengan lancar. Bahkan kapan dan waktu menyiarkan berita apa, semuanya teringat jelas. Ini tentu saja tidak wajar. Kemudian Brian menyebutkan semua informasi keluarga bos. Bos langsung ketakutan setelah mendengarnya. Lalu Brian bertanya padanya, apakah identitas wartawannya itu palsu? Kemudian mengarahkan pistol ke kepala wartawan. Dia bukan wartawan. Ternyata identitas wartawan ini tidak biasa. Dia sebenarnya adalah mata-mata yang dikirimkan Badan Intelijen Korea untuk menyelidiki Brian. Brian bertanya pada Steffi, barusan kita mensepakati bahwa tidak akan berbohong. Steffi berkata dirinya memang tidak tahu, tapi Brian tidak menghiraukannya. Kemudian dia menembak kapten. Melihat kapten itu mati, emosional Steffi benar-benar meledak. Dasar orang gila ini. Apa katamu? Dasar orang gila ini. Pria bertanya, apakah kau sedang memarahiku? Direktur takut Brian akan terpancing marah lagi. Jadi dia menyuruh orang segera mematikan panggilan. Melihat Steffi sudah tidak bisa tenang, dia langsung memanggil 2 negosiator lain. Brian kebingungan begitu melihat mereka berdua. Sebelum dia berbicara, kedua orang itu langsung mengancamnya. Kamu tidak akan menang melawan negara, dan menyuruhnya segera melepaskan orang, serta menyerahkan informasi yang dibutuhkan kepolisian. Maka mereka akan mempertimbangkan untuk membebaskannya. Ini langsung membuat Brian tertawa. Kemudian meminta keduanya mendekati layar. Lalu, jangan harapkan itu. Pertama kalinya mereka melihat orang seperti ini. Kemudian Brian tidak hanya membawa wartawan, tapi dia juga menculik keluarganya. Brian menanyakan lagu anak-anak kesukaan gadis ini, lalu meminta mereka menyanyikannya. Detik sebelumnya mereka masih sangat arogan. Namun detik selanjutnya, mereka menyanyikan lagi anak-anak. Setelah membuat keduanya tidak bisa melawan, dia meminta 30 menit kemudian, dia harus bertemu Steffi. Jika tidak dia akan memilih salah satu dari mereka untuk dibunuh. Direktur yang kehabisan cara, hanya bisa menyuruh orang mencari Steffi. Dan Steffi yang saat ini, sedang berusaha mencari semua informasi tentang Brian. Dan dia menemukan, sebelumnya Brian adalah seorang tentara bayaran. Namun 5 tahun yang lalu, dia justru tiba-tiba hilang. Dan ketika dia muncul lagi, dia menjadi pedagang senjata api terbesar di Asia Tenggara. Namun yang tidak dipahami Steffi adalah, sebenarnya siapa yang memberi Brian pasokan? Dengan pertanyaan itu Steffi kembali ke ruangan. Setelah bertemu Brian, dia menanyakan pertanyaan yang ingin ditanyakan banyak orang, yaitu apa tujuan dia melakukan ini. Di saat itu juga, gadis itu sangat ketakutan. Dia berharap kakak di sampingnya melindunginya. Dan staf yang memantau data tubuh itu memberitahu Steffi bahwa ada gelombang jelas dalam emosional Brian. Dia sepertinya terpengaruh oleh anak itu. Benar saja, Brian menyuruh anak buahnya membawa ibu dan anak ke kamar sebelah. Steffi baru saja ingin menanyakan kondisi rumah Brian, tapi dia langsung diputuskan oleh Brian, dan memintanya menanyakan pertanyaan yang berbobot. Jadi Steffi bertanya padanya, kenapa harus memanggilnya kemari? Dan pertanyaan ini membuat Brian sangat puas. Kemudian dia menjawab, dia bisa mendapat jawaban ketika dia mendatangkan mantan bosnya John. Setelah itu dia pun mematikan telepon. Kemudian agen intelijen memberitahu Jen tentang identitas John. Ternyata John membuka sebuah perusahaan kosong, bertanggung jawab untuk menjual kembali senjata api. Dan Brian sendiri adalah bawahannya. Namun John mendapati, Brian melakukan transaksi pribadi di belakangnya, sehingga hubungan keduanya rusak. Setelah keluar dari perusahaan, John menyerahkan semua informasi Brian kepada polisi, dan menyerahkan lebih dari 50 juta pajak yang dihindarinya. Selain membersihkan kasusnya, dia juga membuka sebuah perusahaan pengembangan senjata secara resmi. Dan ruangan yang mereka tempati saat ini, adalah salah satu produk dari mereka. Di sebuah ruangan rapat yang megah, 4 tokoh penting di Korea sedang mengadakan rapat rahasia. Di antaranya adalah John dari perusahaan pengembangan senjata, Komando Kedua dari Badan Intelijen, Letnan Jenderal Sun, Komandan Angkatan Udara Korea Selatan,
dan Huang yang bertanggung jawab atas keamanan di kepolisian. Mereka yang memegang kekuatan, sama sekali tidak menghiraukan Brian. Huang justru menganggap rapat hari sebagai obrolan santai biasa. Kemudian John datang ke ruang komando. Setelah Brian bertemu dengannya, dia langsung menanyakan sebuah pertanyaan yang membingungkan. Kenapa kau membunuh Jen? Tapi John berkata dia tidak mengenal orang ini. Saat ini Steffi tiba-tiba terpikir, bukankah Jen adalah wanita yang dibunuh oleh tim penyerang minggu lalu? Dia tidak sempat berpikir, dan Brian langsung mengatakan kebenaran. Ternyata pengurus keuangan saat John menjual kembali senjata api, tapi dia memiliki sebuah identitas lagi, yaitu adik kandung Brian. Demi mendapat titik lemah orang itu, dia memperkenalkan adiknya ke John. Tapi setelah hubungan keduanya rusak, John menghabisi semua orang yang tahu detail tentang dirinya, dengan berbagai cara, dan kasus penculikan Jen sendiri, itu adalah rencana dari John. Steffi yang mendengar itu, dengan tidak percaya melihat ke arah John. Jika semua ini benar, maka kapten yang bertanggung jawab memerintah juga mengetahuinya? Dia tidak berani berpikir lebih lanjut, dan di saat itu juga, Brian memutarkan rekaman suara yang mengagetkannya. Ada suara 4 orang di rekaman itu. Itu adalah 4 orang yang sedang rapat tadi. Mereka mempergunakan kekuasaan dan hubungan mereka, menguasai seluruh senjata negara, kemudian melalui perusahaan kosong John, dijual ke berbagai negara di Asia Tenggara, kemudian mencuci uang yang mereka dapatkan, dengan membeli lukisan dan barang antik. Setelah semua orang di ruang komando mendengar itu, mereka benar-benar kaget. Namun hal yang lebih mengerikan pun muncul. Brian bahkan menggunakan server luar negeri untuk menyiarkan secara langsung perundingan ini. Semua media menyiarkan dengan gila, bahkan tidak bisa dihentikan. Saat ini beberapa orang di ruang rapat itu akhirnya tidak bisa duduk tenang lagi. Huang tidak mempedulikan keselamatan orang, langsung memerintah pasukan khusus yang tiba di Thailand untuk melakukan serangan di lokasi Brian berada. Ketika semua debu telah menetap, semua orang berpikir bahwa Brian dan yang lainnya telah musnah. Huang juga menghela napas panjang. Namun Steffi justru menemukan kejanggalan. Berdasarkan cahaya yang dipantulkan sinar matahari, Jen menganalisis bahwa Brian tidak berada di Thailand, melainkan di Korea. Kemudian melalui video bandara, mendapati Brian telah kembali ke Korea beberapa hari lalu. Sementara, Tom menemukan panti asuhan di mana Brian tumbuh besar, dan menemukan 4 orang yang diculik, dan Brian yang saat ini telah tiba di tempat parkir bawah tanah ruang komando. Brian datang ke lantai atas dengan bom di punggungnya. Setelah menyingkirkan semua petugas keamanan, dia datang ke ruang rapat. Beberapa orang itu sangat ketakutan menghadapi John yang membunuh adiknya. Brian langsung menembak mati dirinya ketika dia hendak meledakkan bom untuk mati bersama dengan 3 orang lainnya. Steffi pun datang. Pertama-tama dia meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan Jen. Kemudian dia menasehati Brian untuk berhenti, dan berjanji dirinya akan memecahkan semuanya. Di saat itu juga, helikopter kepolisian pun tiba, dan pemblokir di atas telah menargetkan Brian. Tak disangka Steffi justru menghalangi jendela dengan badannya. Steffi kembali menyuruh Brian berhenti, dan berjanji akan mengungkapkan semua kebenarannya. Melihat Steffi, dia seolah-olah melihat adiknya. Kemudian dia mengarahkan pistol pada Huang. Brian terbaring di genangan darah. Orang-orang di bawah meninggalkan ruangan rapat. Kemudian tim penyerang menemukan bom itu tidak aktif. Ternyata demi tidak melibatkan Steffi, dia menonaktifkan bom dengan diam-diam. Steffi yang mendengar kabar itu, langsung pergi ke hadapan Huang yang akan pergi, dan mengatakan sesuatu yang membuatnya merinding. Tak lama lagi kamu akan diduga melakukan pembunuhan pada Jen dan hukum penyelundupan senjata, penyalahgunaan suap ilegal, dan ditangkap karena pengkhianatan negara. Apa? Sebelum pengacara tiba kamu berhak tetap diam. Tetapi semua yang Anda katakan akan disajikan sebagai bukti. Kamu berhak mencari pengacara. Jika kamu tidak sanggup membayarnya, maka negara akan menyiapkan pengacara untukmu. Huang berkata dasar wanita gila. Cepat jalan. Beberapa hari kemudian, Steffi menerima sebuah surat. Setelah dia buka dia mendapati, di dalamnya ada bukti yang digantikan dengan nyawa Jen.
Pada akhirnya Steffi menyerahkan bukti ke pengadilan, mulai memenuhi komitmennya terhadap Brian.